jago wushu? Cakep. Relasi apa yang domainnya tidak bercabang? Cakep. Yuk kita cari tahu. Yeay. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Elis. Sudah siap belajar matematika bersama kakak? Mari kita mulai. Kakak punya 3 diagram panah relasi dari A ke B kayak gini nih. Nah, coba amati relasinya ya. Dapatkah kalian cari persamaannya? Belum bisa ya? Nah, sekarang kakak kasih clue tambahan. Sekarang coba amati domainnya. Nah, di setiap anggota domainnya tidak ada cabangnya ya. Panahnya selalu cuma 1. Terus sekarang amati lagi deh. Ada persamaannya lagi nggak? Nah, anggota A dipasangkan semua ya. Tidak ada yang tidak memiliki pasangan. Nah, relasi yang seperti ini kita sebut sebagai fungsi. Atau bisa kita definisikan seperti ini. Fungsi dari A ke B merupakan relasi dari A ke B di mana setiap anggota A dipasangkan tepat satu anggota himpunan B. Berarti kalau kakak punya relasi seperti ini, fungsi atau bukan? Bukan ya, karena panah di B dan C bercabang. Atau dengan kata lain, ada anggota A yang tidak dipasangkan tepat satu ke kodominnya. Nah, kalau relasi yang kayak gini, gimana kak? Ayo, relasi ini termasuk fungsi bukan? Panahnya cuma 1 nih di A dan C. Tapi lihat di B deh. Di B tidak ada panahnya. Nah, kalau kayak gini juga bukan termasuk fungsi ya. Nah, kenapa tuh? Karena fungsi dari A ke B merupakan relasi dari A ke B di mana setiap anggota A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, kalau bentuk relasinya seperti ini, fungsi atau bukan, Kak? Kita lihat relasinya adalah relasi pada bilangan asli dengan aturannya adalah Y sama dengan 2X. Nah, kalau kita daftar beberapa pasangannya, 1 berelasi dengan 2, 2 berelasi dengan 4, 3 berelasi dengan 6, dan 4 berelasi dengan 8. Nah, kalau kita lanjutkan, 1 nilai X hanya akan dipasangkan dengan 1 nilai Y ya, yaitu 2 kalinya X. Jadi, relasi ini merupakan fungsi. Nah, gimana? Sudah ingat ya tentang fungsi? Kalau di diagram panah, sudah terlihat ya mana bedanya diagram panah yang relasi dan mana diagram panah yang fungsi. Nah, kalau di diagram kartesius, gimana nih? Nah, kalian masih ingat nggak? Kalau di diagram panahnya bercabang, maka diagram kartesiusnya kayak apa? Gini nih, ada lebih dari 1 titik X yang bercabang. Kalau pada contoh ini, di X sama dengan 1. Nah, kita ingat juga ya, kalau fungsi itu domainnya tidak boleh bercabang. Maka, dalam grafik fungsi tidak ada domain yang memiliki lebih dari 1 titik pada grafiknya. Seperti pada contoh di awal tadi. Kalau kita bandingkan dengan diagram kartesiusnya, yang termasuk fungsi, di 1 domain kita hanya bisa menemukan 1 titik pada grafik. Yang kakak tandai warna kuning ini ya. Nah, kalau di relasi yang bukan fungsi, coba kita lihat contoh selanjutnya. Nah, karena ada domain yang bercabang, maka kita bisa temukan lebih dari 1 titik pada grafik di domain itu. Seperti di B, kita bisa temukan 2 titik pada grafiknya. Begitu juga pada C. Nah, kalau di contoh yang terakhir, dia bukan fungsi karena ada anggota A yang tidak kita temukan titiknya pada grafik, yaitu B. Nah, kalau kodomennya lebih dari 3, gimana, Kak? Kotak-kotak kuning ini bisa kalian perpanjang ke atas atau ke bawah sampai kalian bisa memutuskan ada atau tidak titik pada grafiknya. Dan agar lebih mudah, menggambar kotak-kotak panjang kan terlalu lama ya. Bisa kalian ganti dengan garis saja.
Seperti pada fungsi Y sama dengan 2X dengan X Y-nya anggota himpunan bilangan asli tadi. Kalau kita gambar pada diagram Kartesius, hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita periksa dia fungsi atau bukan, tinggal ditarik garis pada setiap domainnya. Seperti ini. Karena tidak ada garis yang memotong lebih dari satu titik pada grafik, maka Y sama dengan 2X merupakan fungsi. Nah, cara memeriksa fungsi seperti ini kita namakan sebagai vertical line test. Kita dapat menggunakan vertical line test untuk membedakan fungsi dan relasi dalam diagram Kartesius. Nah, kalau membedakan pasangan himpunan terurutnya, gimana dong? Coba kita lihat lagi contoh ini. Yang bisa kita tulis pasangan terurutnya seperti ini. Nah, apa yang bisa membedakan fungsi dan relasi? Coba perhatikan contoh pertama dan contoh yang kedua. Nah, di contoh yang pertama, yang merupakan fungsi, A muncul satu kali, B juga muncul satu kali, C juga muncul satu kali. Kalau di contoh kedua, A-nya muncul satu kali, tapi B dan C-nya muncul dua kali. Nah, selanjutnya, kalau dibandingkan dengan contoh ketiga, A dan C muncul satu kali, tapi B tidak muncul. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa semua domain di himpunan pasangan terurut hanya akan muncul satu kali. Ingat ya, semua domain. Artinya, setiap domain harus ada dalam himpunan pasangan terurut dan hanya satu kali. Bisa ya membedakan fungsi dan bukan fungsi pada himpunan pasangan terurut? Kalau relasi punya notasi, kalau fungsi notasinya gimana, Kak? Notasinya kayak gini nih. Artinya, fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, kalau ditulis dengan anggota himpunannya, jadi kayak gini. Dibaca fungsi F memetakan X ke Y dengan X anggota A dan X anggota B. Nah, Y di sini disebut sebagai bayangan atau peta dari X. Y juga bisa ditulis menjadi Fx yang merupakan aturan bayangan dari X. Menjadi seperti ini. Fx yang merupakan aturan bayangan dari X biasanya ditulis bersama dengan rumus fungsinya, seperti contoh fungsi tadi. Kita bisa tulis menjadi F titik 2 N panah N, yang artinya fungsi pada bilangan asli. Dengan aturan fungsinya, Fx sama dengan 2X. Bagaimana teman-teman? Sudah ingat dan semakin mengerti ya tentang fungsi? Kita sudah belajar tentang fungsi, perbedaannya dengan relasi, dan notasi fungsi. Kakak ingetin lagi ya, fungsi dari A ke B memetakan setiap anggota A tepat satu ke anggota B. Nah, berarti domainnya apa nih? Kodomain dan range-nya apa juga nih? Akan kita pelajari di video selanjutnya. Tapi agar kalian makin jago, jangan lupa kerjakan soal setelah ini ya. Tetap semangat, sampai jumpa!